Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan coba berbagi dengan teman-teman untuk menghindari penipuan-penipuan yang ada di web, atau mungkin di WhatsApp, atau mungkin di Telegram. Banyak sekali penipuan-penipuan yang terjadi saat ini. Karena itu ikuti video ini sampai selesai. Dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan klik subscribe, like, dan lonceng. Serta share pada kawan-kawan yang lain agar tidak terkena penipuan seperti ini. Bapak Ibu sekalian, bisa lihat di gambar di sebelah itu, ya ini di HP. Saya coba jelaskan sedikit Bapak Ibu tentang social engineering. Nah, di sini Bapak Ibu, di social engineering, apa sih sebenarnya social engineering? Ini sedang marak ya, sedang dibicarakan saat ini. Social engineering adalah seni memanipulasi atau menipu. Ada seninya ya. Menipu loh, ada seninya coba. Untuk mendapatkan kata sandi, kemudian informasi bank atau identitas diri agar mendapatkan akses ke sebuah sistem dalam sebuah operasi kejahatan di dunia maya. Inilah yang namanya seni atau social engineering. Ini benar-benar sangat luar biasa. Ya toh? Ada beberapa yang perlu saya jelaskan. Yang pertama adalah contoh dari social engineering ya Bapak Ibu. Yang pertama, taktik manipulasi dan penipuan melalui email, melalui situs web, kemudian WA, kemudian Telegram, atau menggunakan Instagram. Nah, ini yang terjadi ya Bapak Ibu. Baru-baru ini saya 2 kali nih, saat hari ini saya baru dapat kiriman dari Pak Harmain Subhaini kalau nggak salah ya, dari Pak Harmain. Yang jelas Pak Harmain kawan saya itu seorang pengawas yang tugasnya di Medan. Wah, ini sangat luar biasa, mantap ya Pak Harmain ini. Jadi Pak Harmain ini kena hack nih HP-nya ini. Jadi isinya, jadi kirimannya adalah kiriman bukan Pak Harmain. Itu yang saya bilang tadi bisa terjadi. Pak Harmain juga nggak tahu kalau ada orang yang mengirim, dan ternyata benar. Barusan tadi Pak Johan Supangkat, yaitu seorang pengawas dari Lampung Utara, ini juga sama menyampaikan Pak Harmain ini apa-apaan, nggak suka ya sama saya. Guyonannya Pak Supangkat itu seperti itu. Padahal di situ isinya begini, ini sama isinya. Maaf, itu ada kode WhatsApp saya yang masuk di SMS HP-nya barusan, salah kirim. Bisa kirim balik kodenya. Nah, itu dia pengen minta dikirimi. Karena ini sebenarnya dia sudah ngirim OTP-nya ya. Sebenarnya Bapak Ibu, kode itu sebenarnya untuk mengakses WA Bapak Ibu. Data pribadi Bapak Ibu akan dibongkar. Kalau Bapak Ibu mengirimkan SMS ke WA ini, ke Pak Harmain ini, yang sebenarnya ini bukan Pak Harmain. Ketika kita kirim, maka diambil sama dia. Maka WA kita akan habis dan kita nggak bisa mengakses, kemudian digunakan oleh yang bersangkutan untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Ada yang minjem uang, ada yang pokoknya untuk menipu dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini terjadi betul, ya toh? Nah itu. Karena itu hati-hati. Kemudian ada juga di Telegram. Telegram juga tahu-tahu kita nggak pernah minta, tahu-tahu masuk dalam investasi. Di situ terima kasih sudah memberikan ini itu. Tujuannya biar tergiur, kita juga ikut di situ gitu ya. Jangan terpengaruh, itu penipuan semua itu seperti itu. Ya, jadi kalau yang di Telegram yang sudah pernah masuk dalam grup, nanti tahu-tahu masuk investasi langsung kita keluar dari grup. Caranya seperti itu. Nah, inilah yang terjadi. Maka ketika Pak Harmain dia ngirimkan seperti itu, langsung saya jawab di sini. Wah, ada yang ngehack nih, gitu. Langsung dia dimatiin punya saya. Nah, 2 hari sebelumnya ada kiriman dari atas nama seorang pengawas yang ternyata dari Bangkalan itu. Bangkalan Madura sana ya kan. Yang sekarang tadi ramai ya tentang Covid di sana. Aduh, yang mudah-mudahan segera clear ya. Gitu. Jadi di situ ngirim juga. Kata saya, ini Pak, kenapa ngirim ke saya? Saya cek, nah ini pasti penipuan. Ternyata kalimatnya persis sampai sekarang masih ada itu. Tapi kemarin langsung saya blokir. Nah, ketika diblokir itu sebenarnya ketika nanti nomor ini sudah kembali ke yang bersangkutan, nah ini kita tidak bisa. Tapi kalau nomor ini nggak bisa kembali kepada yang bersangkutan, memang harus diblokir. Itu yang paling aman ya. Tapi kalau nanti ini sudah kembali ke yang bersangkutan, ya diblokir, nggak bisa komunikasi dengan kita. Padahal ini sahabat kita. Gitu. Pak Harmain itu sahabat saya, pernah ketemu di Jakarta dalam rangka kegiatan APSI waktu itu kan, foto bareng dengan saya. Wah, mantap, sukses Pak Harmain. Tapi jangan khawatir ya, seperti itu. Kemudian
ada lagi nih yang perlu sikapi oleh Bapak Ibu. Ini juga sama ya. Ini penipuan-penipuan di dunia maya. Kemudian email yang digunakan, yang diserang email. Bapak Ibu pernah tahu bahwa saya kena hack, itu yang diserang adalah emailnya, ya. Tatkala itu Bapak Ibu, email saya itu saya sedang buka di laptop, tapi email saya yang di HP karena sama itu kebuka. Padahal itu sebenarnya ada verifikasi 2 langkah. Itu jebol semua Bapak Ibu. Jebol, sehingga kena hack lah, email saya nggak bisa kembali ke saya, dan YouTube saya yang dulu namanya YouTube Anak Tiwul itu, yang ya notabene sudah punya penghasilan cukup lumayan besar ya. Itu habis bersih, uangnya habis, nggak bisa dibuka lagi ya, seperti itu. Nah ini artinya bukan rezeki saya, kita kembalikan pada Allah ya, kita sabar saja. Mungkin bukan rezeki saya gitu ya, kembalikan saja pada Allah, mudah-mudahan Allah menggantikan yang lebih baik, itu saja doa kita begitu. Gimana kita jerit-jerit, dan kita sudah ngubungin YouTube, ngubungin Google, semua udah sampai berkali-kali pun dia nggak percaya. Dia kata di Google itu, ini kami belum yakin ini Anda adalah pemiliknya. Jadi tetap aja, jadi yang megang ya tetap sampai sekarang, sampai sehari ini nggak bisa dibuka sampai detik ini ya. Itu adalah dari Google ya. Artinya Google pun juga bisa ditipu oleh penipu ini ya, dihack oleh orang itu ya. Dia bisa gitu. Ini fakta ya, fakta di saya sampai hari ini nggak kembali, dan saya ngajukan berkali-kali. Udah nggak digubris lagi ya. Saya nggak buka lagi ya. Kemudian berikutnya, serangan social engineering online dan fisik yang menjadikan korban sebuah hadiah. Bapak Ibu sering terjadi, selamat mendapatkan hadiah dari Shopee sekian 175 juta. Itu hotelmu ya kan. Emang mbahmu ya. Ngasih hadiah sembarangan ya kan. Itu semua penipuan seperti itu. Bapak Ibu jangan ditanggapi kalau saya pret gitu kan. Gitu. Kemudian perangkat lunak korban dikirim malware. Nah, saya juga pernah terjadi Bapak Ibu. Pada saat saya kena hack di email saya itu laptop saya kena malware. Ya, kalau saya bawa ke tempat servis komputer itu, Pak, ini kena malware, ini namanya ransomware namanya, seperti itu. Dan ini nggak bisa dibuka, Pak. Kami baru bisa membuka yang kena 3 tahun yang lalu, baru bisa buka sekarang. Nah, punya saya ini sekarang udah 1 tahun. 3 Juni saya ingat betul. 3 Juni pengalaman pahit ya, luar biasa dari YouTube itu. 3 Juni ya. 2020, 1 tahun lebih ya. Itu Bapak Ibu. Jadi semua file saya yang ada di laptop itu semua kena malware, dan di situ semua file namanya menjadi sama, namanya sama persis semuanya. Ada di belakangnya itu ada yang sama seperti itu, di belakangnya depannya lupa ya. Ketika dibuka dia minta bayar $980 satu file. Emang saya siapa gitu ya, suruh bayar $980. Tak hitung-hitung kira-kira 14 juta satu file. Padahal itu ada 500 giga, berapa ribu file yang di situ. Emang duitnya sopo, duitnya mbaya kok. Itu ya. Kemudian menggunakan identitas palsu untuk menipu korban agar memberikan informasi rahasia, termasuk Pak Hermain tadi. Ini identitasnya Pak Hermain, tapi orangnya adalah penjahat itu tadi. Ya, isinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan kaget ketika ada seperti itu, jangan buru-buru Bapak Ibu, jangan terpengaruh. Dan setiap yang namanya minta kode rahasia itu nggak ada kecuali orang penipu. Namanya kode rahasia. Kode itu adalah ketika diberikan maka WA Bapak Ibu udahlah habis-habisan gitu ya, nanti data semua diambil sama dia. Kemudian pengirim pesan suara mendesak yang meyakinkan korban bahwa target perlu melakukan sesuatu. Contoh, itu sering terjadi itu. Bahkan tetangga saya ada yang sampai kena juga ya. Waktu itu ditelepon bahwa ini anaknya sedang di rumah sakit, baru saja kecelakaan, tolong segera kirim transfer uang untuk uang muka di rumah sakit. Nanti begitu ditelepon, dan dia tahu nama yang sakit siapa, itu tahu. Nah itu ditelepon, kemudian yang sakit itu nah, kayak gitulah kira-kira ya. Gayanya seperti itu. Nah kemudian apa yang terjadi? Kirimlah dia uang, sudah ditransfer, baru ngomong, "Mah, anak kita sedang di rumah sakit, kita coba ke sana ini. Coba dibel dulu, Mah." Setelah dibel, "Ya, Pak, kenapa? Saya ada di sini." Nah, ternyata dia nggak sakit gitu. Nah, ini pernah terjadi, tetangga saya itu ada yang pernah kena seperti itu ya. Nggak. Nah, artinya Bapak Ibu jangan kaget ketika ada hal seperti itu, jangan buru-buru Bapak Ibu ya. Diyakinkan, tenang dulu, ditelepon semua sampai detail apakah benar atau tidak.
Karena namanya penipu ya memang sudah tahu, karena itu tadi bahwa data pribadi sudah keambil sama dia, jadi maka dia tahu semua kondisi-kondisi itu, akan tahu semuanya. Itu barangkali mudah-mudahan bermanfaat pada Bapak Ibu semuanya, dan adik-adik sekalian, hati-hati kalau ada penipuan-penipuan seperti ini. Apalagi yang termasuk berhadiah-berhadiah, udahlah, nggak ada ceritanya orang dapat duit terus dengan cara yang segampang itu Allah, udahlah nggak usah percaya ya. Bapak Ibu carilah dengan cara yang halal, kerja keras ya, yakin dapatkan uang yang banyak dan halal barokah dari keringat kita sendiri untuk anak istri kita, untuk keluarga kita. Mudah-mudahan akan lebih baik seperti itu. Itu barangkali, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan semoga Pak Harmain ini bisa mendapatkan kembali nomornya dan bisa mengakses lagi dengan kawan-kawan yang ada di pengawas. Dan kita doakan Bapak Ibu pengawas Indonesia Hebat dan pengawas di pusat semuanya, mohon bantuannya untuk mendoakan Pak Harmain yang sedang kena hack ya. Mudah-mudahan bisa segera kembali. Sukses selalu, tetap semangat untuk membangun pendidikan di Indonesia ini. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.